Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan katekese bersama Pastor Agustinus Sudarno OSC. Pada pertemuan yang kedua, kita telah banyak mengerti dan memahami dengan baik 10 perintah Allah yang pertama. Bahkan kita diberi banyak contoh oleh pastor dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat memahami dengan mudah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan bersama dengan Pastor Dono lagi, masih dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang kedua. Kira-kira saudara-saudari, apakah masih ingat perintah yang kedua itu apa ya? Supaya tidak penasaran dan lebih jelas, mari kita berkatekese bersama Pastor Darno. Silakan, Pastor. Ya, perintah kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 7 dan juga kitab Ulangan bab 5 ayat 11 dikatakan, jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh menyebut Allah, tapi kita diminta menyebut Allah itu dengan hormat. Ya, sehingga kita yang dilarang adalah menyebut Allah dengan tidak hormat. Misalnya aja banyak orang mengadakan sumpah palsu, mengadakan kutukan-kutukan atas nama Tuhan, bahkan juga hujatan-hujatan tentang Tuhan sendiri, bahkan janji-janji yang kosong dengan atas nama Tuhan. Sehingga itulah yang sebenarnya tidak diperkenankan oleh Allah sendiri, sehingga melarang segala penggunaan nama Tuhan dan tidak menghormati kedaulatannya. Sehingga kalau kita lihat secara positifnya adalah mengakui Tuhan dengan penuh hormat dan sepenuhnya dalam pikiran kita, tapi juga dalam perbuatan kita. Sehingga apa yang kita pikirkan tentang Allah, tapi juga kita laksanakan di dalam perbuatan itu sendiri. Kalau gitu, Pastor, jadi arti dari jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat itu, jadi artinya seperti apa ya, Rom? Ya, hormat akan nama Tuhan berarti hormat pada Tuhan sendiri. Kita diharapkan sujud, kita diharapkan juga kagum, juga tunduk dan cinta. Karena Tuhan adalah sebuah misteri. Sehingga perintah kedua terkandung perintah dan desakan agar manusia senantiasa menghormati. Sehingga ada desakan. Manusia adalah ciptaan dari Allah. Didesak hanya untuk menghormati. Diminta hanya untuk menghormati Allah sendiri. Karena apa? Karena Allah adalah sumber penopang segala tujuan manusia. Sehingga kalau kita renungkan, kita berasal dari Allah, sumbernya Allah. Dan Allah menopang kehidupan kita terus-menerus dari hari ke hari. Dan akhirnya kita nanti akan menuju pada Allah, akhir kehidupan sendiri. Dengan mengakui dan menghormati Allah berarti kita mengakui dasar hidup kita sendiri. Bahwa dasar hidup kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hormat kepada Allah berasal dari pengalaman hidup kita. Sehingga hormat pada Allah bukan soal adat kebiasaan, bukan. Ya, melainkan sikap pribadi. Inilah yang diharapkan, ya, lebih-lebih zaman milenial ini, ya, sikap pribadi. Bukan hanya kebiasaan. Saya menyebut ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu menyentuh kita secara pribadi dan mengubah hidup kita, ya, untuk sampai melakukan apa yang dikehendaki Allah. Sehingga cara kata Allah menjadi kata yang hamba, perumusan yang tanpa isi sama sekali. Inilah yang diharapkan. Bahwa kita menyebut nama Tuhan ada isinya, ada artinya, tapi sekali juga mengubah diri kita. Nah, dengan demikian kita tidak bisa dan tidak boleh dengan sembarangan saja. Dan apa yang kita ucapkan itu mengubah hidup kita. Demi kebaikan diri sendiri, juga untuk kebaikan sesama manusia, bahkan juga akan semakin memuliakan Allah sendiri. Gini Rom, kita itu kan sebagai manusia tidak bisa melihat Allah atau Tuhan gitu kan. Terus kita dengan cara seperti apa harus menghormati Allah itu? Ya, memang Tuhan tidak bisa tampak dan juga tidak bisa kita lihat. Tapi kalau kita lihat dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius katakan demikian.
Tuhan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, sehingga manusia tidak mungkin berjumpa dengan Allah secara fisik. Tapi Dia itu pencipta dan penguasa hidup kita. Sehingga kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah itu pencipta dan penguasa daripada hidup kita ini. Bahkan hidup seluruh ciptaan ini adalah dikuasai oleh Allah sendiri. Sehingga hormat pada Allah menuntut hormat pada hidup, khususnya misteri hidup itu sendiri. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh hormat pada Allah, kita akan menghormati kehidupan. Karena Tuhan sendiri adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Dengan mendalami dan mengalami hidupnya sendiri, manusia dapat bisa meraba dan merasakan misteri Allah sendiri. Sehingga kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, kita tidak mungkin, manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Karena Allah sebuah misteri yang agung, yang besar. Tadi kan Romo bilang Allah itu misteri. Nah, kalau misteri itu apakah sama dengan rahasia gitu? Nah, misteri tidak sama dengan rahasia. Sangat-sangat berbeda. Kalau rahasia nanti bisa tersingkap. Kalau misteri dapat dijangkau dan dialami, tetapi tidak pernah dapat dipahami atau dijelaskan secara tuntas. Terlebih adalah misteri Allah. Kalau kita mencari Allah kita dengan akal kita sendiri, kita tidak mungkin akan bertemu. Sehingga kita tidak mungkin akan bisa menjelaskan Allah secara jelas dan tuntas karena sebuah misteri, tapi bisa kita alami, bisa kita rasakan. Misteri itu bukan soal budi kita, bukan soal juga pengetahuan kita, tapi lebih-lebih adalah soal hati dan cinta kasih. Siapapun yang masih muda seperti ini, ketika jatuh cinta, bingung merumuskan cinta itu apa. Tapi yang bisa dialami, mungkin tergila-gila, ya, nggak bisa tidur 2 malam 2 hari, nggak makan seminggu pun nggak apa-apa. Ya, karena apa? Misteri. Itulah cinta. Sehingga kalau ada orang yang merumuskan cinta dengan begitu jelas, tidak mungkin. Cinta juga merupakan misteri yang hanya bisa dialami di dalam hati, di dalam diri seseorang. Sehingga hidup adalah misteri. Hidup lebih besar dan lebih luas daripada rumus-rumus ilmiah. Sehingga hidup kita begitu agung, begitu besar. Tidak bisa kita rumuskan, oh ini A, B, C, dan C. Atau begini, tidak. Besar sekali, kita tidak bisa menangkap secara utuh. Sehingga hati orang mengatasi keterbatasan kata-kata dan angka. Nah, hatinya paling-paling kata, oh iya, kita kagum, kita sujud, kita menyembah, lain tidak. Tapi kalau semakin kita mau menjelaskan, semakin kita tidak akan mengerti. Nah, di situ ya, seperti orang jatuh cinta itu sudah sih gimana ini ya? Ya, yang atau ya bisa dirasakan, dinikmati. Ya adanya ada wah berbunga-bunga, ya tai kucing pun rasa coklat gitu ya. Ya karena merasa itu ya semuanya kita enak sekali gitu. Ya tapi susah dikatakan, ya dirumuskan nggak jelas. Ya. Gini Romo, kan kita itu sebagai manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Apakah kita bisa mengalami hal yang tak terbatas dalam kehidupan kita ini? Kita harus mengetahui dulu apa sih artinya bahwa manusia diciptakan paling sempurna. Nah, di situ ya. Sempurna itu bukan berarti bahwa tidak ada kekurangan. Sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain. Inilah kesempurnaan manusia. Mempunyai pikiran, mempunyai tujuan. Sehingga ada cita-cita, ada perasaan. Monyet juga punya otak. Tapi nggak punya cita-cita. Coba kalau monyet itu ada apel sama uang ratusan, pasti milih apel tak? Karena nggak mikir, mikir makan. Ya, kesempurnaan manusia adalah karena dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain. Maka ketika dalam kitab Kejadian dikisahkan bahwa manusia itu diciptakan terakhir karena diminta manusia menguasai seluruh itu. Ya, jadi Allah tidak menyerahkan ciptaan itu pada binatang, tapi justru pada manusia. Dan manusia diciptakan terakhir berarti sudah segala-galanya tersedia.
Itulah hebatnya, Tuhan sudah menjamah semuanya. Coba bayangkan kalau manusia ciptakan pertama kali, mau tidur di mana? Mau makan apa? Ya kan? Manusia diberi kuasaan, silakan makan, berikan nama binatang-binatang itu. Karena dianggap sempurna itu sendiri. Sehingga hidup manusia terbatas, sekali juga tak terbatas. Ya, terbatas dalam pengalaman yang konkret, tapi tak terbatas dalam keterbukaan para misteri. Konkret, misalnya manusia nanti mati, terbatas. Tapi tak terbatasnya mengendalami setelah kematian itu mau apa dan kemana. Inilah suatu misteri. Sehingga keduanya dialami bersama-sama dalam setiap langkah hidup manusia, teristimewa juga dalam kematian. Mau tidak mau, pada suatu saat kita semuanya pasti akan mati. Adakah ada yang mati? Tapi seandainya manusia hidup terus, mungkin manusia itu sekarang berdiri tidurnya. Kalau udah penuh, dan mungkin juga dapat bagian makanan. Untung, bersyukur ada kematian. Ya kan? Tapi sebuah misteri yang luar biasa. Setelah kehidupan ini, manusia kemana? Satu misteri. Tapi kita sebagai orang beriman percaya bahwa setelah kematian kita akan kembali kepada Allah sendiri. Sehingga manusia punya hidup, tetapi tidak berkuasa atas hidup kita. Sehingga hidup kita tetap ada di tangan Allah. Tidak bisa kita menguasai hidup kita sendiri. Tidak mungkin. Sehingga manusia bukan tuan atas hidupnya. Ya, bukan. Manusia boleh mengalami hidup sebagai hidupnya sendiri dan merasakan kekuatan sendiri sebagai kekuatan sendiri. Boleh-boleh saja. Tetapi kita harus mengakui keterbatasan kita. Ada yang tak terbatas, unlimited, yaitu Allah sendiri. Sehingga kekuasaan Allah begitu luar biasa, Allah si pemberi hidup juga adalah suatu kebenaran misteri. Sehingga hidup manusia berakar dalam sebuah misteri, yaitu Allah sendiri, dan misteri itu harus diakui dan disembah. Maka muncullah, hormatilah nama Allah. Nah, nama Allah adalah sumber tujuan hidup kita. Kita harus menghormati, kita tidak bisa berbuat seenaknya. Saat kan di kitab suci itu pernah dikatakan gini, Romo. Saat Musa di Gunung Horeb, ya. Musa mendengar suatu suara gitu kan. Terus Musa bertanya pada suara itu, siapakah engkau? Kayak gitu kan. Nah, tapi jawabnya itu, aku adalah aku. Nah, kalau hal ini termasuk misteri dari, tapi kenapa Tuhan menyembunyikan namanya terhadap Musa? Kenapa nggak langsung terus terang, ini loh aku Tuhanmu, akulah Allahmu. Nah, gitu. Nah, ini pasti pernah ke Gunung Sinai ya, pernah ke Israel. Ya. Ya, pasti pengalamannya berbeda. Kalau sudah pernah ke sana, jadi bisa bercerita, bisa bertanya dengan lebih luar biasa gitu ya. Nah gini, kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, bab 3, ayat 1-6 dikatakan demikian. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah Tuhan memperkenalkan diri bahwa Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini berarti bahwa Tuhan mengajukan diri pada Abraham, pada Ishak, dan juga pada Yakub. Artinya adalah bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup manusia. Sehingga Allah itu bukan Allah orang hidup, orang mati, tapi juga Allah yang hidup. Maka Dia menyebut yang dulu itu semuanya. Sehingga aku Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Di dalam kitab Wahyu 1:4-8. Ya, di situ diungkapkan Allah yang ada dulu, sekarang ini, dan juga yang akan datang. Yang akan datang. Jadi Tuhan itu selalu beserta kita, selalu hadir, dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, inilah sebagai orang beriman kita harus menyadari ini, bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Hadir bersama dengan kita. Ada sejak dulu, kini, dan nanti pun akan ada. Itu. Nah Romo, sekarang kan banyak orang yang sibuk-sibuk nih. Kalau contohnya saya sebagai mahasiswa, saya banyak belajar di kampus, banyak kerjain tugas juga di kosan. Terus kalau ada organisasi juga banyak rapat segala macam. Nah, buat kita mengenal Tuhan lebih baik lagi, buat supaya kita bisa menghormatinya. Nah, itu tuh gimana caranya, Romo? Ya, sibuk, kuliah dan sebagainya itu bagus.
Tapi sebagai mahasiswi harus bisa membagi waktu dengan baik. Yaitu kerelaan menerima hidup dari tangan Allah. Sesibuk apapun, kalau kamu bisa berani diam sejenak saja, langsung akan bertanya, hidup itu dari mana? Apakah cukup hanya kuliah? Kuliah itu bagus, tugas utama. Tapi juga ada tugas yang lain untuk keseimbangan, yaitu tugas yaitu mencari Allah, menemukan Allah dalam hidup. Dengan menerima hidup sebagai pemberian dan anugerah. Oh iya, saya itu mahasiswi. Kuliahku banyak, tapi hidupku itu berasal dari Allah. Berarti kita mengakui sang pemberi. Aku berasal dari mana? Carinya dirimu nanti, ya lulus hebat luar biasa. Tetap saja hidupmu itu dari mana? Nah, maka disitulah kita akan mengenal Allah. Sehingga manusia tidak langsung bisa mengenal Allah, tidak bisa. Ya, manusia terlebih dahulu harus mengenal diri sendiri. Saya ini anugerah dari Allah. Saya ini berkat dari Allah. Kita hidup sampai saat ini dari mana? Dari Allah. Nah, itu kan? Nah, itu. Kalau kita hidup dari sadar hidup, oh saya hidup dari saat ini sampai masih tempat di sini. Itu bukan anugerah, berkat. Ya kan? Berkat dari Allah. Nah, kita mensyukuri itu semuanya. Itu, oh ini pemberian. Maka ketika seorang masih belajar rajin akan sadar waktu ini pun pemberian dari Allah. Nah, sehingga menerima hidup dari tangan Allah sebagai kepercayaan dasar untuk membicarakan mengenai Allah itu sendiri. Nah, kalau kita tidak punya dasarnya, kita nggak mungkin bisa menyembah Allah. Nggak mungkin bisa menghormati Allah. Ya kan? Sehingga kerelaan menerima hidup dari tangan Allah adalah kepercayaan dasar orang tidak berjumpa dengan misteri Allah kalau ia tidak mampu melihat misteri hidupnya sendiri. Oh iya, coba kalau direnungkan, mau dilihat secara biologis, gimana ya manusia diciptakan, tiba-tiba ada rahim ibu besar-besar. Dari mana dia hidup? Satu misteri tentang keberadaan kita ini pun. Satu misteri yang luar biasa sebenarnya. Sekarang kan banyak juga nih orang-orang yang kalau ngomong suka nggak diatur gitu, nggak bisa ngerem sama dirinya sendiri. Nah, pastor bisa ngasih contoh nggak kayak penggunaan nama Tuhan yang sembarangan itu di masa sekarang tuh kayak gimana? Nah, contohnya bagaimana ini anak-anak muda, juga semua orang sebenarnya bisa terjerumus ke sana. Bagaimana menggunakan nama Allah itu sembarangan. Misalnya mencaci maki orang lain dengan Tuhan, nama Tuhan. Awas kamu terkutuk nanti gini. Ya, awas kalau kamu sampai memutuskan cinta kita berdua, akan ini mati demi Allah. Nah, mengutuk orang lain dengan nama Allah. Atau ada juga suatu lelucon. Apakah perlu atau tidak? Misalnya, ya ada seekor kuda Kristen. Oh, luar biasa sudah Kristen itu, luar biasa itu. Ya, kuda Kristen itu milik seorang berita yang sudah dilatih dengan kata sandi. Puji Tuhan, berjalan. Haleluya, berhenti. Pada suatu hari, ya, ada seorang berita datang, minjem kudanya. Nah, dikasih kata sandinya. Nanti kalau puji Tuhan, kudanya akan jalan. Tapi haleluya, stop. Betul, itu ada tamu, langsung orang itu naik kuda, berita itu langsung menuju ke sebuah sungai begitu, pinggir sungai terus haleluya, berhenti. Karena begitu senangnya, dia ngomong puji Tuhan, cebur masuk sungai. Nah itu. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu perlu? Seperti itu, humor seperti itu gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat, di gereja katedral ini ada banner-banner. Ya, orang berdoa, ikut ekaristi tapi pakaian seadanya. Padahal sudah ada banner. Ini boleh, ini tidak boleh. Ya kan? Datang ke gereja ikut ekaristi pakai sandal. Atau pakai baju yang wanita-wanita tapi jahitannya belum selesai. Nah itu kan. Nah itu semuanya. Atau pakai celana pendek. Nah apakah ini suatu penghormatan? Berarti kan tidak hormat. Ya kan? Lalu sekarang ada ekaristi live streaming. Ya. Ikut perayaan ekaristi live streaming di rumah. Tapi pakai daster.
Ya, di mejanya, wah itu ada kopi, ada apa, ada segala. Nah, dari sini, ini artinya yang tidak hormat, yang menyembah Allah, mendekati Allah, tapi dengan secara tidak hormat. Jadi banyak contoh-contoh, ya contoh-contoh yang seperti itu. Setiap satu ucapan Tuhan, Tuhan, tetapi bertolak belakang, ya tingkah lakunya. Padahal, wah haleluya, Tuhan, wah luar biasa. Pinjam uang nggak balik-balik. Nah di situ ya. Nah di situ juga mungkin ada mahasiswa, haleluya, haleluya, nyontek terus. Nah gitu kan. Nah di sinilah sehingga berdoa, tetapi tindakan dia adalah sebagai anggota NATO. Ya, artinya no action, talk only. Wah luar biasa, yang suci-suci, yang bagus-bagus. Itulah banyak orang menjadi anggota NATO kan. Ya, yang ngomongnya hebat, bahkan juga mengkritik hebat, tapi dia sendiri tidak mau ambil. Ya, kita dipanggil menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya menjadi pendengar sabda yang setia dan menipu diri. Seperti itulah Yakobus. Yakobus menekankan bagaimana kita menghormati Allah. Secara jelas adalah kita menjadi pendengar sabda, serajin menjaga kitab suci, tapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Itulah sebenarnya ya kita tidak boleh menyebut nama sembarangan supaya kita betul-betul yaitu bagaimana kita menghormati Allah, yaitu melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Sehingga kalau manusia atau kita semua melaksanakan yang dikehendaki, itulah cara menghormati kita. Ya, sehingga kalau saya sebagai mahasiswa jangan plagiat. Ya, itu plagiat itu nggak benar gitu kan. Nah, nilainya bagus tapi plagiat. Nah, semoga pertemuan ini ya bisa menambah wawasan tapi juga memperdalam iman kita semuanya ya. Nanti kita sampai berjumpa ya pada sesi berikutnya, yaitu perintah yang ketiga. Itu akan semakin menarik ya, nanti kupas dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga coba aktual bisa dirasakan ya di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat ya. Saudara-saudari terkasih, mari kita tanggapi sapaan Allah terhadap kita dengan mematuhi dan menerapkan 10 perintah Allah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan berjumpa lagi dalam katekese 10 perintah Allah, perintah yang ketiga di sesi berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.